Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah pengantar akuntansi atau yang dikenal dengan nama akuntansi keuangan dasar. Nah, jadi kita harus paham dulu sebenarnya akuntansi keuangan dasar itu apa, tetapi sebelum itu yang akan kita bahas adalah terkait dengan perusahaan dan karakteristiknya. Nah, kenapa yang dibahas terlebih dahulu adalah perusahaan dan karakteristiknya? Karena kita sama-sama mengetahui bahwasannya akuntansi itu merupakan sebuah bahasa bisnis yang digunakan oleh sebuah usaha ya ataupun juga oleh organisasi untuk menyampaikan keadaan-keadaan yang ada di dalam perusahaannya terhadap pihak eksternal. Nah, itu adalah akuntansi. Maka ada baiknya kita pahami dulu sebenarnya perusahaan itu apa, organisasi itu apa, dan karakteristiknya bagaimana. Nah, jadi kalau kita bicara tentang perusahaan, perusahaan itu merupakan sebuah organisasi yang berfungsi mengelola sumber daya untuk menghasilkan produk, barang atau jasa dengan tujuan utama untuk mencari laba. Nah, jadi sebenarnya kita sama-sama tahu yang namanya perusahaan itu tujuannya secara umum mencari laba. Tetapi memang ada juga beberapa perusahaan yang tujuannya bukan hanya mencari laba semata, tetapi juga untuk bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Itu kita kenal dengan nama yang namanya organisasi nirlaba. Nah, nanti kita akan jelaskan terkait dengan itu. Ya. Nah, jenis perusahaan pada umumnya ada tiga secara umumnya. Kalau kita bicara tentang perusahaan yang memang tujuannya mencari laba. Yang pertama itu adalah perusahaan jasa, yang kedua adalah perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan jasa sendiri memang khusus lebih mengutamakan ya untuk menghasilkan produk berupa jasa kepada konsumen, di mana karakteristiknya ada dua. Yang pertama, produk yang dijual itu umumnya, ya sekali lagi umumnya tidak terlihat fisiknya secara kasat mata, ya. Kemudian yang kedua, orientasi utamanya dengan menjual keahlian. Nah, jadi memang produknya ini dalam tanda kutip berupa keahlian tadi. Karena memang secara kasat mata kita nggak bisa melihat produk yang ditawarkan ini apa, ya, hasilnya bagaimana. Tapi yang dilakukan oleh konsumen adalah dia bisa merasakan dari produk ini. Sehingga memang secara fisik, secara kasat mata, produk ini tidak bisa dilihat secara langsung. Kebanyakan seperti itu. Nah, contoh perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang jasa ya. Contohnya adalah Telkom. Kita tahu Telkom itu salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Kemudian dia bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi berupa telepon ya, kemudian juga berupa seluler, jaringan seluler dan juga internet. Nah, ini sifatnya berupa jasa semua. Walaupun memang beberapa perusahaan jasa bukan cuma menjual jasa. Seperti Telkom dia bukan cuma menawarkan jasa telepon, kemudian jasa internet, tapi dia juga menawarkan penjualan paket modem ya, hub dan sebagainya. Nah, beberapa perusahaan jasa memang punya karakteristik seperti itu. Tetapi memang yang paling utama yang dia tawarkan untuk perusahaan jasa itu adalah jasanya sendiri. Produk barangnya itu jarang ya, sangat jarang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah PT Waskita Karya. Jadi ini perusahaan konstruksi, dia bergerak di bidang bangunan ya, seperti membangun jembatan. Contohnya itu kalau kamu lihat seperti underpass kita yang ada di Patal, kemudian juga ada yang namanya monorel kita ya. Jadi monorel kita memang dibangun oleh PT Waskita Karya dan juga Waskita Beton Precast ya. Kemudian ada juga jasa murni, perusahaan jasa yang sifatnya murni. Ya, jadi dia cuma benar-benar menjual jasa, dia nggak menjual barang jadi seperti Telkom tadi, seperti Waskita tadi. Karena Telkom tadi kan juga ada jualan modem ya. Waskita tadi juga ada jualan betonnya seperti itu. Nah, tapi kalau yang ini memang bergeraknya di bidang jasa murni. Contohnya itu adalah kantor jasa akuntan atau KJA. Jasa apa yang ditawarkan? Pembuatan laporan keuangan, audit internal, pembuatan sistem dan prosedur dan sebagainya. Nah, inilah karakteristik dari utama dari perusahaan jasa. Jadi intinya kamu harus ingat secara umum, secara teori perusahaan jasa itu produk yang dijual memang tidak terlihat secara fisiknya. Tetapi ada juga beberapa perusahaan jasa yang menjual produk yang terlihat secara fisiknya. Contoh seperti Telkom tadi. Dia bukan cuma jual jasa internet, tapi dia juga jualan modemnya. Nah, ini juga ada yang seperti ini sifatnya. Kita namakan perusahaan jasa yang sifatnya itu tidak murni ya. Tapi ada juga perusahaan jasa yang sifatnya murni.
yang memang benar-benar dia cuma menjual jasanya saja. Contohnya apa? Kantor jasa akuntansi tadi, ya, KJA tadi. Apalagi kira-kira? Kantor jasa perlindungan hukum, advokasi, ya, pengacara dan sebagainya. Nah, ini bisa kita contohkan terkait dengan perusahaan jasa. Nah, kemudian yang kedua, jenis perusahaan yang kedua adalah perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini dia tidak memproduksi barang, ya. Dia tidak juga memproduksi keahlian seperti halnya perusahaan jasa tadi. Perusahaan dagang ini bergerak secara khusus pada jual beli produk yang diperoleh dari pihak lain kepada konsumen. Jadi intinya, kalau perusahaan dagang ini dia membeli barang dari perusahaan manufaktur, kemudian dia jual lagi kepada konsumen. Ya, intinya seperti distributor seperti itu. Nah, karakteristiknya sendiri, produk yang dijual bukanlah hasil produk sendiri, melainkan dari pihak lain. Sekali lagi, dia cuma sebagai perantara atau dia cuma sebagai distributor tadi. Nah, kemudian yang kedua, orientasi utamanya adalah membangun rantai perdagangan. Jadi bagaimana caranya barang yang sudah dia beli tadi, ya, dari pabrikan tadi, bagaimana caranya dia salurkan kepada konsumen tingkat pertama dan konsumen tingkat kedua, ya. Nah, contohnya seperti apa? Indomaret, Carrefour dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perusahaan dagang, ya. Kalau yang lokal sendiri kamu bisa lihat Jaya Raya Elektronik, ya. Kemudian kamu bisa melihat JM dan sebagainya. Itu adalah perusahaan dagang. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Jadi contoh yang ketiga ini adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini dia memang sifatnya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Ya, jadi dia secara khusus memproduksi barang untuk dijual kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya dia yang langsung menjual kepada konsumen, ya. Secara tidak langsung artinya dia menjual melalui perantara distributor atau melalui perantara perusahaan dagang yang ada. Nah, ini adalah ciri dari perusahaan manufaktur. Karakteristiknya dia memproduksi sendiri, ya, jadi produk yang dijual murni merupakan hasil dari produk sendiri. Kemudian yang kedua, orientasi utamanya adalah produksi dan juga distribusi, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah PT Semen Batu Raja. Kemudian PT Pusri kalau di Kota Palembang itu juga perusahaan manufaktur, ya. Kemudian apalagi Indofood, nah itu juga perusahaan manufaktur. Mayora bergerak di bidang dan makanan dan minuman, ya. Nah, ini adalah 3 jenis utama dari perusahaan yang ada. Jadi ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Secara umum ada 3. Tetapi jangan lupa secara khusus ada satu lagi perusahaan. Namanya itu adalah perusahaan nirlaba. Seperti yang saya bilang tadi di awal, perusahaan nirlaba ini tidak serta-merta cuma mencari laba untuk kepentingan perusahaan pribadi, ya, tetapi dia juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar. Dia juga memang bergerak di bidang sosial. Contohnya seperti apa? Kalau kita lihat koperasi, ya, itu juga termasuk perusahaan nirlaba. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat lagi yang lebih murni lagi, ya, yayasan-yayasan. Seperti kalau kita bicara yayasan panti asuhan, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ada juga yang namanya yayasan keagamaan, ya. Kemudian yayasan sosial. Seperti kalau kita lihat kitabisa.com itu adalah yayasan nirlaba atau perusahaan nirlaba. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah hubungan perusahaan dan akuntansi. Jadi memang perusahaan ini organisasi yang tadinya mencari laba. Nah, dalam pencarian labanya ini dia tentunya menjalankan aktivitas, baik aktivitas operasional maupun aktivitas non operasional. Dan tentunya ini harus dikomunikasikan dengan pihak eksternal, bukan cuma untuk pihak internal. Maka dibuatlah akuntansi sebagai salah satu bentuk bahasa bisnis. Untuk apa akuntansi ini? Untuk berkomunikasi, ya. Pertama untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal, kedua untuk memperlihatkan kesehatan dari perusahaan itu sendiri. Jadi akuntansi itu sendiri merupakan bahasa bisnis yang menggambarkan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan. Karena setiap aktivitas tersebut tentunya memiliki nilai atau tentunya menimbulkan biaya ataupun juga nilai-nilai tersendiri yang harus dicatatkan. Contoh seperti ini. Aktivitas penjualan, kita menjual barang. Maka ada yang namanya penjualan di dalam kode akun akuntansi.
Kemudian kalau kita lihat juga ada yang namanya kita membayar uang listrik, uang air. Maka ada yang namanya beban listrik, beban air, membayar gaji, ada yang namanya beban gaji dan sebagainya. Nah, aktivitas-aktivitas inilah yang dikatakan sebagai bahasa bisnis yang disebut sebagai akuntansi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi akuntansi itu apa? Akuntansi kalau secara teori, seni mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, dan menyajikan informasi yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Jadi akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Ya, jadi bahasa bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan apa yang dia lakukan, kondisi perusahaannya bagaimana kepada pihak eksternal. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah sejarah akuntansi. Jadi dia ditemukan oleh Lucas Pacioli, ya, seorang ahli matematika dari Orde Fransiskan Italia. Jadi double entry bookkeeping itu adalah penciptaan dari Lucas Pacioli ini. Saya sekilas saja terkait sejarah ini, ya. Nah, saya lanjut ke pengelompokan akuntansi. Akuntansi itu sebenarnya dikelompokkan menjadi dua, ya. Ada yang namanya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau kita bicara akuntansi keuangan ini tujuan utamanya memberikan informasi kepada pihak eksternal. Seperti siapa? Kreditor, pemerintah, ya. Jadi kreditor itu orang yang memberikan kita kredit, kemudian pemerintah karena kita mau bayar pajak, pemegang saham karena ini bentuk pertanggungjawaban atas yang namanya rapat umum pemegang saham, ya, investor dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara akuntansi keuangan, maka fokusnya itu berupa outputnya itu contohnya berupa laporan keuangan, ya. Tujuannya apa? Kalau kita lihat ada yang namanya laporan laba rugi. Tujuannya untuk mengetahui laba bersih perusahaan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengkomunikasikan dengan pemerintah pajak yang ditanggung oleh laba kita ini berapa. Nah, kurang lebih seperti itu kalau akuntansi keuangan. Yang kedua adalah akuntansi manajemen. Jadi kalau tadi akuntansi keuangan untuk pihak eksternal, maka akuntansi manajemen ini untuk pihak internal, ya. Kenapa dikatakan pihak internal? Karena kita harus tahu juga sebenarnya aktivitas kita ini efisien dan juga efektif enggak. Dengan cara apa? Ya, dengan melihat bagaimana tentang biaya-biaya yang dihasilkan. Kemudian bagaimana dengan produksi yang dihasilkan. Nah, maka akuntansi manajemen ini pemakaian informalnya adalah pihak internal. Seperti manajer produksi, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Jadi dia dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan. Nah, contoh nyatanya seperti ini. Laporan biaya produksi. Jadi kita mau tahu sebenarnya biaya produksi atau biaya untuk menciptakan satu unit barang atau jasa kita ini berapa. Gunanya untuk apa? Ketika kita tahu biaya produksi satu unit barang kita ini sekian, misalkan 100 rupiah, kita bisa menentukan harga jualnya. Dengan cara apa? Menambahkan margin laba. Nah, ini merupakan keputusan manajemen dalam hal menentukan harga jual. Jadi kalau kita mau menentukan harga jual, salah satu faktor yang menentukannya adalah besaran biaya produksi. Ya, baru nanti kita bandingkan dengan harga kompetitor kita. Nanti kita dapatkan margin laba yang kita mau berapa. Misalkan satu unit tadi 100 perak. Ya, harga kompetitor kita misalkan 200 perak. Ya, karena kita tahu modal kita 100 perak per unit, ya kita bisa menciptakan margin laba di bawah yang namanya harga jual kompetitor 200 perak tadi. Misalkan kita tambahkan margin labanya 80%, maka harga jual kita 180 rupiah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah pemakai informasi keuangan. Ini tadi eksternal internal seperti yang sudah saya jelaskan, ya. Ini juga pengguna informasi keuangan. Nah, kurang lebih ini yang dijelaskan, ya, untuk yang bagian awal. Kemudian kita juga akan lihat berapa jenis profesi akuntan. Jadi ada yang namanya akuntan perusahaan, akuntan publik, pemerintah, dan pendidik. Nah, akuntan perusahaan ini adalah seorang akuntan yang bekerja di perusahaan, ya, publik, ya, yang menyiapkan informasi keuangan perusahaan di mana mereka bekerja. Jadi misalkan kamu bekerja sebagai divisi akuntan di sebuah perusahaan, maka itu sudah dikenal sebagai seorang akuntan perusahaan, ya. Dia nggak memerlukan sertifikasi. Kemudian yang kedua adalah akuntan publik. Jadi akuntan ini memiliki posisi independen dan bekerja sebagai pihak yang membutuhkan jasa mereka, ya, bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan jasa mereka.
dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Contohnya apa? Kantor jasa akuntan. Ya, contohnya lagi apa? Auditor. Ya. Kemudian juga akuntan pajak. Ini tergolong sebagai akuntan publik. Mereka perlu sertifikasi. Jadi untuk menjadi seorang akuntan publik itu perlu sertifikasi. Yang pertama minimal dia S2, kemudian dia mendapatkan gelar AK, ya. Kemudian Certified Accountant atau CA dan juga CPA, Certified Public Accounting. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga akuntan pemerintah, ini kalau mereka bekerja di pemerintah, contohnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan, KPK dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada akuntan pendidik seperti saya. Nah, ini contohnya seperti dosen. Nah, untuk akuntan pendidik sendiri syaratnya cuma ada dua. Yang pertama minimal S2, yang kedua itu lulus sertifikasi dosen atau ujian negara. Nah, kurang lebih ini terkait dengan profesi-profesi akuntan yang ada. Nah, kemudian ini spesialisasi bidang akuntansi. Ada akuntansi biaya, keuangan, auditing, pajak, SIA, akuntansi anggaran, internasional, dan sektor publik. Nah, jadi ini kurang lebih ya, dan juga ini ada etikanya. Nah, kurang lebih ini yang saya sampaikan pada minggu pertama.